Halo, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Kiranya kita semua disegarkan oleh semua karya Tuhan dan khususnya sapaan gembala saat ini bersama saya, Pendeta Ima Frotatina Simomora. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk semua anugerah penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sapaan gembala saat ini untuk lebih menyegarkan kehidupan kami dan juga kehidupan alam semesta. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini terambil dari Keluaran 15 ayat 23 sampai 25. Sampailah mereka ke Marah, tapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Betapa menyegarkan kalau kita bisa melihat air terjun yang boleh mengairi tembok-tembok atau sawah. Kita senang sekali menciprat-cipratnya dan merasakan bahwa kesegaran menyentuh kaki atau tubuh kita. Apalagi kalau misalnya air itu kita gunakan juga untuk berenang, mandi, dan ketika kita lelah, kita mencari benda yang sangat penting untuk membuat kita menjadi segar, yaitu air. Air bisa buat minum dan menyegarkan, atau kemudian kita mandi supaya juga lebih segar. Bapak, Ibu, Saudara, betapa pentingnya air bagi kehidupan. Air tidak hanya jadi bagian yang mengalir dan kita ingin kejernihannya, tapi air juga bisa memberikan hal yang penting dalam kehidupan ini. Melalui air akan terbawa banyak nutrisi-nutrisi yang terhisap oleh tumbuh-tumbuhan, bahkan diminum oleh hewan-hewan. Dan kita juga begitu menyegarkan dahaga kita. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air untuk bisa hidup. Tidak ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa air. Karena itu memang air menjadi satu yang penting. Bagaimana kalau misalnya air itu tidak bisa diminum? Maka sepertinya kita akan menemukan masalah yang besar karena dia kotor dan tercemar. Seperti kejadian bangsa Israel di Mara. Ada airnya, tapi tidak bisa diminum. Sehingga tidak bisa menghilangkan dahaga, membuat dirinya atau umat Israel menjadi segar. Yang ada adalah mereka menjadi marah dan protes sangat keras kepada Musa. Tahukah kita bahwa kemungkinan perperangan bukan hanya merebutkan rempah-rempah atau emas, tapi suatu hari nanti prediksi bahwa perperangan bisa terjadi karena masalah air. Cobalah kita mengingat daerah-daerah kering di Indonesia seperti NTT. Betapa orang harus mencari, berjalan jauh untuk menemukan air. Dan orang bisa perang karena masalah air. Di Marah, orang menemukan air, tetapi airnya sangat pahit. Orang Israel tidak hanya protes karena tidak bisa minum air, tetapi mereka juga kembali mempertanyakan akan penyertaan Tuhan dan cara keselamatan Tuhan, bahkan kemampuan Tuhan atau kuasa Tuhan. Begitu luar biasanya pengaruh air dalam kehidupan manusia. Karena itu, kita diingatkan untuk menjaga kelestarian, kejernihan, kesegaran air yang ada. Coba kita refleksikan, berapa banyak dana yang harus kita keluarkan untuk membeli air minum yang cukup baik. Belum lagi air minum yang
bisa dibilang sangat sehat, akan sangat mahal dan terasa mahal saat ini. Itu adalah efek betapa air sangat sulit, bahkan mulai sulit untuk didapati, yaitu air yang baik dan sehat untuk kita minum. Karena itu, kita tertantang oleh kehidupan saat ini. Dengan pemanasan global, polusi ternyata membawa efek yang sangat luar biasa panjang. Polusi yang terjadi tanpa kita sadari mengotori bahkan meracuni air di sekitar kita. Coba bayangkan kebiasaan membuang sampah. Misalnya, satu bungkus permen yang kita buang. Mungkin buat kita tidak terlalu berasa apapun. Tapi satu bungkus permen dari waktu kita kecil sampai kita sekarang ini berapa banyak? Ternyata hal itu kalau kita hitung atau kita kumpulkan mungkin sangat banyak dan sangat sulit dan sangat bisa mencemari. Kalau air sudah tercemar, bagaimana kita sebagai makhluk hidup bisa hidup? Akan sangat sulit sekali, akan sangat mahal. Sehingga bisa saja karena tidak ada air akan membuat kemusnahan dalam kehidupan ini. Manusia akan gampang dan rentan berperang, bahkan saling memusnahkan. Kejadian di Marah mengingatkan kita bahwa bangsa Israel pernah merasakan bahwa air tidak dapat diminum karena rasa pahitnya. Dan mereka mempertanyakan kuasa dan penyertaan Tuhan. Bagaimana dengan kita saat ini? Kita nggak mau kan apa yang terjadi di Marah terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan menimpa anak cucu kita? Mari kita hayati panggilan Tuhan dalam menjaga pelestarian air di sekitar kita dan menggunakan air dengan sangat baik dan efektif dan efisien. Supaya kita masih bisa mewariskan kondisi dan kualitas air yang sangat baik untuk dapat diminum dengan sehat dan juga bisa menyegarkan, bahkan menyelamatkan kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Kristus kami berdoa ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan ini. Ajarlah kami, agar kami juga lebih menikmati berkat Tuhan melalui air-air yang segar dan baik untuk kami bisa minum. Sembari kami mengingat bahwa kami juga diberikan tanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam sekitar kami. Dan juga melestarikan kondisi air dengan baik. Dengan menjaga kehidupan. Karena itu Tuhan, tolonglah kami. Kami mengingat ya Tuhan mereka yang sekarang ini sedang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak David Kurniawan, tanggal 19 April bersama Bapak Cek Ciho, tanggal 20 April, Bapak Yap Sugianto, Saudari Cynthia Kartika Tambunan, tanggal 21 April, Yuliana Wati, Antonia Ani, Saudari Kartika Herani, Saudari Olivia Hana, Saudara Reksi Bernardus Afrianto, ke tanggal 22 April, Elvin Lamhot Jumarlil, dan juga Saudari Rosalina Valencia Sopin Gultom. Dan sertai dengan hikmat penyertaan Tuhan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan keseharian. Kami berdoa untuk oma opa kami yang sedang sakit dan pemulihan. Khususnya ya Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Sumiati yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya tangan kasih Tuhan menolong dan memberkati dan rencana untuk lapisan darurat yang akan diterima Tuhan. Biarlah anakmu ini boleh Tuhan berkati dalam pergumulan dan perjuangan hidup bersama semua keluarga. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami juga berdoa untuk pemulihan kehidupan jemaat kami, juga kehidupan dunia saat ini. Berkati anak-anak kami yang akan sekolah, menjelang masuk dan ujian di universitas. Tuhan berkati juga setiap orang tua dengan hikmat kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, dalam Kristus kami berdoa bersama doa yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama